Jepang terkenal dengan kualitas pendidikannya, selalu posisinya di 10 besar untuk standar pendidikan tertinggi di dunia selama ini. Salah satu rahasianya adalah lesson study yang menciptakan ruang aman bagi guru untuk dapat mengeksplorasi pembelajaran sambil mengamati antar guru dengan dampaknya pada murid mereka. Maka kita di Indonesia mencoba dengan pendekatan baru dalam pengembangan profesional guru dengan inquiry kolaboratif yang sebelumnya dikenal berupa kombal. Mari kita simak bersama. Apa itu inquiry kolaboratif? Inquiry kolaboratif adalah pendekatan berbasis tim yang memungkinkan guru bekerja sama dalam mengidentifikasi tantangan di kelas, merancang strategi pembelajaran, dan secara berkelanjutan merefleksikan serta menyempurnakan praktik pengajaran. Pendekatan ini bersifat reflektif, berfokus pada proses kolaboratif untuk meningkatkan hasil belajar dan pengembangan profesionalisme guru melalui analisis data dan perbaikan strategi pembelajaran secara bersama-sama. Mengapa harus inquiry kolaboratif? John Hattie 2009 menyatakan melalui analisisnya menyimpulkan bahwa ketika guru bekerja sama dalam tim kolaboratif untuk lebih memahami apa yang harus dipelajari murid, mengumpulkan bukti pembelajaran murid, dan mengidentifikasi serta menerapkan strategi pengajaran yang paling ampuh untuk mengatasi kesenjangan dalam pembelajaran murid, dampaknya bisa signifikan. Karena proses inquiry kolaboratif mewujudkan semua elemen ini dalam siklus pembelajaran. Apa manfaat dari inquiry kolaboratif? Inquiry kolaboratif merupakan praktik yang sangat bermanfaat untuk diikuti oleh para pendidik. Beberapa manfaatnya antara lain: 1. Rasa dapat dipercaya dan peningkatan pola pikir berkembang. 2. Peningkatan kinerja dan pembelajaran murid. 3. Peningkatan kesadaran akan tujuan dan kesenjangan bersama dalam kegiatan pembelajaran. Dan 4. Peningkatan praktik reflektif pendidik. Apa prinsip inquiry kolaboratif? Inquiry kolaboratif merupakan pendekatan reflektif berbasis data yang melibatkan kolaborasi antara guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan profesionalisme. Berikut ini prinsip utamanya. 1. Berbasis data dan bukti. 2. Kolaborasi yang setara dan bermakna. 3. Budaya profesional yang terbuka dan reflektif. 4. Terstruktur tetapi fleksibel. Dan 5. Fokus pada pembelajaran dan hasil belajar murid. Apa nilai-nilai dalam melakukan inquiry kolaboratif? Agar berjalan dengan baik, maka perlu nilai-nilai dasar ditanamkan dan dijalankan oleh para guru serta akan menjadi fondasi yang menjaga semangat kolaborasi tetap hidup dan bermakna. Nilai tersebut adalah 1. Kepercayaan, hormat, dan memuliakan antar anggota tim. 2. Keterbukaan dan kejujuran dalam berbagi pengalaman dan tantangan. 3. Komitmen untuk perbaikan berkelanjutan. Dan 4. Kesetaraan dan keterlibatan semua pihak. Seperti apa siklus inquiry kolaboratif? Ada 4 tahapan dalam siklus inquiry kolaboratif seperti pada gambar berikut ini. Pertama, asas identifikasi. Tahap pertama adalah identifikasi, yaitu proses memahami secara mendalam siapa murid yang ada di hadapan kita dan apa fokus inquiry kolaboratif yang ingin disasar. Tahap ini menjadi pondasi utama bagi keseluruhan siklus pembelajaran dan perbaikan praktik. Dalam tahap ini, guru tidak bekerja sendiri, melainkan secara kolaboratif bersama tim sejawat untuk menggali informasi yang komprehensif mengenai murid. Kedua, desain perancangan. Setelah memahami murid, tahap berikutnya adalah merancang pembelajaran yang bermakna, adaptif, dan menantang. Pada tahap ini, guru bersama tim kolaboratif mulai bertanya dan berdiskusi mengenai strategi dan pendekatan pembelajaran yang paling relevan untuk menjawab fokus inquiry yang sudah ditentukan. Pada tahap ini perlu diperhatikan beberapa komponen penting, yaitu prinsip pembelajaran, pengalaman belajar, 8 dimensi profil lulusan, dan kerangka pembelajaran. Ketiga, implementation. Pelaksanaan tahap ini di mana guru dan tim bersama-sama menerapkan rencana tindakan yang telah disusun pada tahap sebelumnya. Tahap ini bukan hanya soal menjalankan rencana, tetapi juga melibatkan kerjasama, pemantauan, dan refleksi secara aktif antar anggota tim. Aspek yang diperhatikan seperti pelaksanaan secara kolaboratif, monitoring dan pengumpulan data, pembagian peran dan tanggung jawab, pengembangan keterlibatan murid,
dan open class sebagai praktik implementasi. Keempat, measurement, reflect, and change, pengukuran, refleksi, dan perubahan tahap terakhir dalam siklus inquiry kolaboratif ini sangat penting untuk memastikan bahwa pembelajaran yang telah dilaksanakan benar-benar memberikan dampak positif bagi murid dan menjadi dasar bagi perbaikan berkelanjutan. Pada tahap ini, guru dan tim bersama-sama mengukur hasil pembelajaran, merefleksikan proses dan dampaknya, serta merencanakan perubahan yang diperlukan untuk siklus berikutnya. Demikianlah penjelasan tentang inquiry kolaboratif. Semoga guru dapat mengimplementasikannya dalam tugas sehari-hari sesuai siklus yang ada sehingga berdampak terhadap hasil belajar murid dan pengembangan profesional guru tersebut.